tiap hari Minggu klonteng, klonteng, klonteng. Sampai hari ini umat Islam di Andalusia tidak bisa sholat di masjidnya sendiri. Kenapa? Buta politik. Sekarang Andalusia berubah namanya jadi Spanyol. Sekarang ada lagi yang paling dekat dengan Indonesia, Filipina. Filipina itu dulu mayoritas Muslim, namanya Fi Amanillah. Jadi Filipina itu namanya dulu Fi Amanillah, mayoritas Muslim. Tapi karena umat Islam buta politik, akhirnya habis umat Islam. Sekarang nama Fi Amanillah dirubah jadi Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Contoh Andalusia. Andalusia itu seperti Indonesia, mayoritas Muslim. Seperti Indonesia nih, Andalusia, mayoritas Muslim. Tapi karena umat Islam Andalusia itu buta politik, akhirnya umat Islam dikuasai oleh Golkaf. Golkaf itu apa, Pak? Golongan kafir. Singkat cerita, golongan kafir ngasih dua opsi. Karena semuanya sudah dikuasai oleh golongan kafir. Akhirnya golongan kafir ngasih dua opsi. Opsi pertama, mati. Opsi kedua, murtad. Akhirnya jumlah penduduk Muslim Andalusia waktu itu jumlahnya kurang lebih 8 juta orang. Dari 8 juta itu yang 7.700.000 pilih opsi mati, yang 300.000 pilih opsi murtad. Akhirnya 7.700.000 umat Islam berbondong-bondong ke guillotine. Guillotine itu apa, Pak? Alat pemenggal kepala. Habis umat Islam. Sisa 300.000 murtad kan diusir oleh golongan kafir. Sampai hari ini cicit-cicitnya itu ada di Tunisia dan Maroko. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam habis karena buta politik. Akhirnya 641 masjid, madrasah dihancurkan. Disisakan cuma 3 di Cordova, Seville dan Granada. Tapi sampai hari ini, Pak, 3 masjid yang besar itu mau menghancurkan itu mikir itu, Pak, karena saking besar masjidnya, besar sekali masjidnya di Granada, Seville dan Cordova. Akhirnya 3 masjid besar itu yang setiap hari menaranya dikumandangkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah tidak ada lagi. Jadi menara itu sekarang diganti lonceng gereja. Tiap hari Minggu klonteng, klonteng, klonteng. Sampai hari ini umat Islam di Andalusia tidak bisa sholat di masjidnya sendiri. Kenapa? Buta politik. Itu, Pak. Sekarang Andalusia berubah namanya jadi Spanyol sekarang ini. Ada lagi yang paling dekat dengan Indonesia, Filipina. Filipina itu dulu mayoritas Muslim, namanya Fi Amanillah. Jadi Filipina itu namanya dulu Fi Amanillah, mayoritas Muslim. Tapi karena umat Islam buta politik, akhirnya habis umat Islam. Sekarang nama Fi Amanillah dirubah jadi Filipina. Sekarang mayoritas Katolik. Benar enggak? Benar. Ada lagi Maluku. Itu dulu yang memberi nama Ibnu Battuta, Allahumma yarham.
namanya Al-Mulk. Al-Mulk sekarang berubah jadi Maluku. Dulu mayoritas Muslim, sekarang identik dengan Kristiani. Gara-gara apa? Umat Islam buta politik. Sama dengan di Indonesia ini. Sama dengan di Indonesia ini, Pak. Nasionalis sekuler, Kristiani radikal, komunis, terus apa lagi? Kelompok-kelompok sekuler, ya kan? Nah ini kumpul jadi satu di PDIP sekarang ini, ya kan? Gabung jadi satu. Mayoritas umat Islam se-Indonesia ini, Pak, milih PDIP. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri. Coba, ketika umat Islam mengajukan undang-undang pendidikan nasional dengan ajas iman dan takwa, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang perbankan syariah, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang anti pornografi, ditolak oleh PDIP. Ketika umat Islam mengajukan undang-undang tentang produk makanan minuman halal, ditolak oleh PDIP. Padahal yang milih PDIP mayoritas umat Islam yang gagal paham. Ini akhirnya biasanya, Pak, kalau sudah model seperti ini, biasanya ada, kalau sudah common enemy, musuh bersama, biasanya umat Islam itu bisa bersatu, ya kan? Contoh, ketika Allah plesetkan satu orang kafir, Ahok, biasanya kan bersatu kan? Bapak lihat kan bersatu kan? Akhirnya muncul peristiwa 411, 212, umat Islam bersatu. Ketika ada musuh bersama, umat Islam bersatu. Coba kalau musuhnya tidak ada, eker-ekeran, cakar-cakaran, tidak hanya sikut-sikutan tapi dengkul-dengkulan, ya kan? Makanya umat Islam itu harus diciptakan common enemy, musuh bersama. Gitu. Padahal, Pak, contoh ini, Pak, yang milih PDIP yang mayoritas umat Islam. Padahal ini contoh tokoh politisi PDIP, yaitu Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Dia katakan di Hotel Niko Jakarta, seminar internasional. Ini politisi PDIP, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, dia diangkat oleh Ibu Megawati sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute. Apa statement dia? Pernikahan sejenis halal. Homo, lesbi, gay halal. Coba, padahal yang milih dia juga mayoritas umat Islam. Gagal paham. Ya. Bahkan di YouTube, bapak ibu bisa minta bantuan anaknya atau putra putrinya atau cucunya, bisa di-download itu di YouTube. Ini pernyataan politisi PDIP, Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Kalau PDIP menang lagi tahun 2019, berarti kurang 3 tahun ya. 2019 PDIP menang lagi, pelajaran pendidikan agama Islam seluruh Indonesia akan dihapus. Yang milih juga umat Islam, buta politik. Habis kita kalau buta politik. Contoh lagi, Eva Sundari. Eva Sundari ini politisi PDIP senior. Dia bawa 15 politisi PDIP untuk melakukan pendidikan di Partai Komunis Cina. Pulang dari pendidikan di PKC Partai Komunis Cina, datang ke Indonesia, dia sampaikan di depan wartawan, situs Islam lebih berbahaya daripada situs pornografi. Akhirnya Menkominfo langsung situs Islam dibredel, situs pornografi dibuka lebar-lebar.
sampai tingkat desa. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang anak SD memperkosa anak TK gara-gara lihat HP. Di Jawa Tengah, Yuyun itu gadis 14 tahun diperkosa 12 pemuda pengangguran gara-gara lihat pornografi di HP-nya. Diperkosa, dibunuh cara biadab. Di Kediri, tokoh pengusaha, ya kan? Kediri Pak ya? Kediri apa Trenggalek? Kediri ya? Pengusaha yang top, itu yang digasak, yang disasar itu berapa? 32 anak pedofil, penyimpangan seksual di Kediri Pak ya? Ya, pengusaha top itu. Bahkan hasil riset di Indonesia, dampak dari pemerintah sekarang ini membuka lebar-lebar situs pornografi, angka penyimpangan seksual tingkat SMP dan SMA sudah 60%. Ngeri Pak kita, gara-gara HP. Bebas tiap hari 800 lebih situs pornografi terus berputar. Kan tidak mungkin ibu mau anak-anaknya ngumpet-ngumpet gini, ibu bawa kayu gitu, kan tidak mungkin Bu. Nah kalau ibu bawa kayu akhirnya akan melahirkan dendam anak ini, iya kan? Makanya dekati anak kita itu dengan empati, pendekatan persuasif, pendekatan benar-benar pendekatan hati. Sampaikan pada anak. Kenapa? Pornografi itu lebih berbahaya dari narkoba, lebih dahsyat dari narkoba. Itu sekarang pemerintah sekarang buka situs pornografi, situs Islam dibredel, ditutup, situs pornografi dibuka lebar-lebar untuk merusak generasi muda Islam ini Pak.